Selamat datang kembali di Zan Tutorial. Masih bersama saya Zaki, salah satu kontributor dari Zan Tutorial. Kali ini, karena saya ini memiliki tugas di kampus untuk mengajar tentang basic Python, maka kenapa tidak saya sekalian bagi ke teman-teman. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai belajar Python, silahkan teman-teman menginstal Python versi 3. Nah, untuk IDE-nya menggunakan apa? Saya persilahkan teman-teman yang menggunakan apa. Di sini saya menggunakan VS Codium, dan VS Codium ini merupakan sebuah port dari VS Code, tapi hanya tidak ada trackernya saja. Jadi, silahkan, saya persilahkan bagi teman-teman untuk memilih IDE yang teman-teman suka. Mari kita mencoba membuat program pertama kita. Program pertama kita adalah Hello World. Seperti biasa, maka kita akan menggunakan print dalam kurung ketik Hello World. Nah, ini adalah program pertama kita untuk menampilkan tulisan Hello World ke dalam sistem kita, gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah Hello World. Nah, menariknya si Python ini tidak hanya menggunakan petik 2, tapi mungkin kita menggunakan petik 1 untuk mengubah atau mengeluarkan print Hello World ini. Ini diperbolehkan. Yang teman-teman perlu pastikan adalah ketika di depannya petik 2, maka di belakangnya adalah petik 2 dan kebalikannya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ingin membuat tulisan baru? Nah, kalau kita akan membuat tulisan baru, kita tinggal tulis saja di bawahnya. Misalnya ini merupakan sebuah coding pertama saya. Maka ketika nanti kita akan melakukan kompilasi, bukan kompilasi ya, ini interpretasi, maka ini merupakan sebuah coding pertama saya, ini ada di barisan kedua gitu. Dan ini sekali lagi saya menggunakan petik 2, yang di atas adalah petik 1. Nah, tentu saja petik 1 dan petik 2 ini bisa dikombinasikan. Yang pertama adalah dengan menggunakan seperti ini. Python yang saya gunakan adalah versi petik 2. Maaf, petik 3 gitu ya. Print lagi. Misalnya tidak akan bekerja. Maaf, ini pakainya petik 1 ya, biar kita bisa membedakan ketika kita akan menggunakan hal yang lain. Pada versi 2. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa ketika kita menggunakan petik 2 di sini dan versi 3-nya ini kita petiknya menggunakan 1, maka sebenarnya bisa kita munculkan petik 3 ini di dalam sistem kita gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah kombinasi yang teman-teman silahkan gunakan, ingin menggunakan yang mana, terutama nanti kalau tiba-tiba teman-teman harus mengolah yang namanya string. Nah, ada lagi nih, bagaimana caranya nih, kok ini tulisannya Hello World bla 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 ini sampai versi 2 ini terlalu dekat atau terlalu bahasa Jawanya mungkin raket ya, nempel gitu. Nah, cara yang bisa kita lakukan, apakah dengan kita memberikan satu buah enter di sini bisa menambah enter? Nyatanya tidak ya. Di dalam Python teman-teman tidak memberikan enter atau tidak memberikan jarak di satu line dengan line lainnya. Ketika dieksekusi maka tidak ada jarak antara atas dan bawahnya. Yang teman-teman bisa lakukan adalah menggunakan print kosong atau print blank. Dengan cara seperti ini teman-teman akan mendapatkan satu buah lubang di sini. Atau dengan cara lain, masih di dalam masih di dalam string teman-teman atau di dalam tulisan teman-teman, silakan di /n, di mana /n ini gunanya adalah untuk memberikan spasi di sini. Nah, ini merupakan sebuah cara yang cukup menarik bagi teman-teman untuk eksplorasi bagaimana sih saya untuk menambahkan misalnya saya ingin membuat satu tulisan yang agak banyak. Nah, tapi harus ada spasinya nih. Nah, tadi bisa gunakan yang blank atau menggunakan /n. Cara lain adalah kenapa tidak kita membuat suatu yang namanya multi-line print.
Caranya adalah teman-teman membuat petik 2, tapi kalau biasanya kita menggunakan petik 2-nya ini 1 kali di depan, saya buatkan 3 kali. Kemudian untuk menutupnya saya gunakan lagi nih 3 kali di belakang, sehingga saya bisa katakan ini merupakan contoh multi-line. Nah, cara ini dapat dilakukan sehingga saya mendapatkan ini merupakan contoh multi-line. Teman-teman tidak dapat nih menggunakan cara yang menggunakan petik 2 dan menggunakan petik 1 kali kemudian ingin di enter gitu, nggak bisa. Tapi dengan cara seperti ini teman-teman bisa mendapatkan hal tersebut. Nah, bagi teman-teman yang pernah menggunakan mungkin aplikasi yang berbasis Python tapi bentuknya masih di command line terus melihat ada headernya, nah biasanya orang-orang itu menggunakan cara ini, print petiknya 3 kali untuk membuat header di program tersebut. Kemudian apalagi, nah yang teman-teman bisa pastikan di sini adalah sebenarnya Python ini merupakan di print ini bisa membuat multivariable. Multivariable itu apa? Oke, kita coba ya. Mungkin yang di atas ini kita buat komen. Jadi kalau ada tanda hashtag di depan berarti komen, yang mana kalau misalnya kita eksekusi nanti tidak akan tereksekusi gitu ya. Nah, mungkin juga kita bisa gunakan satu buah model baru, yaitu kita bisa membuat multivariable. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Saya katakan di print pertama saya hello, dan saya kasih koma setelah dipetik, dan yang kedua adalah word. Nah, metode ini sama sebenarnya untuk membuat hello world biasa, hanya saja sama R-nya kebalik. Nah, hanya saja ini dianggap sebagai multivariable, bahwa ini adalah variabel pertama kita, hello, dan word ini adalah merupakan variabel kedua. Pada kasus ini, hello dan word ini adalah suatu string yang sama, sehingga kita tidak perlu khawatir penggunaannya seperti apa. Nah, nanti teman-teman bisa kombinasikan nih, misalnya dengan saya punya input sesuatu dan lain sebagainya, dan ini akan digunakan di satu buah kode yang agak panjang. Nah, itu silahkan. Nah, tentu saja bisa kita tambahkan lagi nih, ini keren. Nah, gunanya apa sebenarnya? Sebenarnya gunanya adalah kita bisa membuat permainan di string ini. Contohnya, oke lah, hello world ini yang di atas saya akan tutup ya. Jadi variabelnya hanya 2. Saya buatkan sebuah print lagi, sehingga kalau tadi kita mengikuti langkah-langkah yang sebelumnya, maka sebenarnya kita akan menjadi dua buah line berisi hello world dan ini keren. Nah, yang menarik di sini akan saya tambahkan yang namanya n sama dengan pasti ini. Apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah setelah hello world ini, maka dia akan otomatis tidak akan membuat line baru, namun akan membuat n dari si print ini menjadi spasi biasa. Di sini teman-teman bisa lihat ya, spasi biasa. Dan ini keren, ini tidak membuat line yang baru, tapi ikut ke atasnya. Nah, cara ini cukup menarik sebenarnya. Jadi teman-teman bisa coba-coba nih, misalnya yang ini saya kasih tidak pakai spasi, hasilnya seperti apa? Maka habis dari word dan ini akan menjadi satu. Bagaimana kalau saya berikan misalnya tanda bintang gitu ya? Hasilnya adalah setelah kata word maka ada bintang ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jadi sebenarnya kalau saya buat hello world kemudian saya buat kalimat kedua ini keren, kok bisa terpisah? Nah, yang dibuat secara otomatis oleh si Python ini adalah sebenarnya aturannya seperti ini, hello world n/n, dimana teman-teman bisa mendapatkan hello world ini keren dengan cara yang berbeda. Nah, ada lagi yang menarik adalah kita bisa memastikan kalau tadi kita punya hello, world, maka kita punya pemisah spasi gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita gunakan separate untuk memisahkan dua buah variabel.
Jadi kalau ini n, mau kita buat baru aja gitu ya. Kita coba buat print ini ini koma contoh koma separasi. Maka kita buat sep sama dengan misalnya x, bukan x ya, coba kita kasih bintang saja. Maka maaf, salah koma ini hilang. Maka variabel yang kita miliki ini akan dipisahkan dengan tanda bintang, dan ini menjadi apa ya, menjadi hal yang cukup lucu dan bisa kita mainkan. Mungkin nanti teman-teman bisa gunakan untuk hal-hal yang lain pula. Nah, ini merupakan sebuah pembelajaran menggunakan Python dalam hal kita ingin apa ya, menuliskan ke dalam layar, dan ini adalah hasil yang teman-teman bisa dapatkan. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya kita berbicara tentang gimana ya caranya kalau kita memiliki angka. Nah, biasanya angka ini ada dua hal ya kalau kita bicara tentang angka, yaitu integer dan juga float ya. Kalau integer ini berarti teman-teman punyanya adalah apa ya, punya angka bulat, dan kalau float ini kita punya angka yang pecahan. Nah, sebelum kita akan lebih jauh ke bagaimana pengolahan integer, bagaimana mengolah float, saya hanya ingin memperlihatkan beberapa contoh saja. Teman-teman harus memastikan ada loh ternyata perbedaan dalam cara menuliskan integer dan juga menuliskan string seperti yang teman-teman contoh di atas. Contohnya, ketika saya punya apa namanya ini, punya print petik 2, maka hasilnya teman-teman bisa lihat adalah angka 2. Nah, bagaimana kalau misalnya saya print angka 2? Hasilnya pun sama. Tapi yang menarik, di yang pertama di atas ini adalah teman-teman mendapatkan yang namanya string. Sementara di bagian bawah ini teman-teman mendapatkan integer. Nah, terus memang apakah berbeda perlakuan antara string dengan integer? Nah, jawabannya adalah tentu saja berbeda. Contohnya, oke, saya punya print, teman-teman itu ya pernah mencoba penambahan gitu ya, 2 ditambah 2 misalnya begitu ya. Ini hasilnya berapa? 4 kan ya. Kita lihat pas jumlahnya 4. Namun kalau kita punya print misalnya petik 2 ditambah petik 2, hasilnya apa? Hasilnya adalah 22, karena ini merupakan sebuah string yang dikonkatkan atau ditambahkan atau ditempelkan angka 2 di belakangnya. Sehingga teman-teman harus berhati-hati di sini. Kalau teman-teman punya angka 2 yang tidak ada petiknya, berarti teman-teman bisa pastikan bahwa dia merupakan integer. Sementara kalau ada petiknya, teman-teman mendapatkan yang namanya string. Oke. Ya, teman-teman sudah mendapatkan tambahan, kita coba pengurangan, misalnya 3 kurangi 1. Kemudian ada lagi apa ya, perkalian misalnya gitu ya, 2 kali 4. Kemudian bisa juga kita coba pembagian 6 bagi 4 misalnya gitu ya. Kemudian apa lagi ya, power atau pangkat, misalnya saya punya print 3 pangkat 2, ini hasilnya berapa. Nah, yang menarik adalah biasanya kalau kita bicara tentang matematik ada yang namanya integer division atau pembagian. Kalau pembagian itu misalnya kita punya 1 3/4, nah kita mengambil satunya itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menggunakan pembagian tapi 2 kali kita tulisnya, misalnya 5 dibagi 4. Nah, ini nanti hasilnya kan harusnya 1,25, tapi yang akan dilihatkan hanya satunya saja. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya biasanya menggunakan print modulo. Modulo ini dengan cara misalnya 5
modulo 5% kayak persen gitu 4. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, kalau di sini teman-teman bisa dapatkan jumlah, di sini bisa tambahkan kurang kali bagi, kemudian di sini adalah pangkat, di sini adalah integer division, kemudian di sini adalah modulo. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini untuk penjumlahan ya, biasalah ya, 2 tambah 2. Nah, yang ini tadi adalah dipongkat, yang ini adalah pengurangan, kemudian dikali, dibagi, ini dikali, ini dibagi, kemudian ini adalah pangkat 3 pangkat 2, kemudian di sini adalah pembagian. Kalau tadi kita bilang 5 bagi 4 adalah 1,25 atau 1/4 gitu ya. Nah, ini adalah 1. Kemudian ada modnya nih, modnya 1. Nah, karena sisanya adalah 1 ya, tadi 1/4. Nah, di atasnya kan 1 nih, jadi ini keluarnya 1. Dan ini teman-teman bisa gunakan semaksimal mungkin tergantung dengan kebutuhan teman-temannya. Nah, kalau kita udah bicara aritmatika, pasti aritmatika ini tidak pernah jauh dengan yang namanya variabel ya. Teman-teman di matematika bisa ketemu sama x, y, z. Nah, ini kita juga bisa membuat variabel seperti itu. Contohnya di sini saya punya variabel namanya apa ya? Umur, misalnya umur. Jangan besar lah umur ya, itu. Umur sama dengan berapa kita? 25 misalnya gitu ya. Kemudian kita print umur. Yang terjadi apa? Yang terjadi di dalam print yang kita lakukan ini masuk angka 25. Namun teman-teman harus hati-hati dengan menuliskannya, ada petiknya. Petik ini menandakan bahwa teman-teman memiliki string gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini pasti isinya adalah umur, bukan lagi 25. Nah, bagaimana mengombinasikannya? Ya, mudah saja. Oke, misalnya ini kita matikan dulu. Umur, umur. Yang pertama ini adalah string, yang kedua adalah angka atau variabel yang kita miliki. Jadinya adalah umur 25. Nah, ini tentu saja bisa teman-teman gunakan dengan beberapa cara gitu ya. Contoh lain, misalnya saya punya nama saya adalah Zagi. Dengan cara memberikan petik, berarti saya memberikan perintah bahwa Zagi ini merupakan sebuah string gitu ya. Nah, kemudian saya tambahkan di sini, misalnya nama, umur. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah maaf, ini kok nama, ya, nama, hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah nama Zagi, umur 25. Nah, penulisan ini ada beberapa cara lagi. Cara yang kedua adalah nama di plus nama, hasilnya apa? Hasilnya sama sebenarnya. Nama Zagi, tapi harus ada spasinya. Jadi ini teman-teman harus tambahin spasi gitu ya. Nah, ditambah lagi, ini berarti konkat. Kayak teman-teman tadi menggunakan yang di sini nih. 2 tambah 2, jadi ditempel gitu ya. Umur. Nah, yang ini agak berbeda. Kalau tadi kita langsung bisa memanggil umur, kalau kita menggunakan konkat atau plus ini, teman-teman harus menuliskannya str umur. Agar apa? Agar kalau teman-teman menggunakan konkat ini harus semuanya berupa string. Jadi tidak bisa satunya merupakan integer. Ini kan integer ya. Kalau teman-teman misalnya hilangkan ini si str tadi, maka akan terjadi error. Nah, jadi teman-teman gunakan str dalam kurung umur untuk membuat atau memaksa yang namanya umur tadi integer menjadi sebuah string, tapi hasilnya tetap sama saja seperti ini. Nah, teman-teman mau menggunakan koma, mau menggunakan plus str itu sangat
tergantung sama teman-teman. Cara lainnya bagaimana? Cara lainnya kita coba yang namanya menggunakan format saja ya. Kita coba pakai namanya format. Caranya adalah begini, print misalnya nama, kemudian saya kasih kurung kurawal gini ya, umur kurung kurawal, kemudian saya tambahkan di sini adalah format kurung nama, umur. Nah, hasilnya seperti apa? Hasilnya sama saja. Tuh. Bedanya adalah setiap kurung kurawal yang di sini akan digantikan dengan variabel di sini gitu. Jadi kayak penempatan saja. Nah, cara lain menggunakan kurung kurawal ini adalah menggunakan format. Tapi kalau kita menggunakan yang awal adalah format di akhir, kita menggunakan format di awal. Caranya adalah kita buka kurung, ketik. Nah, nama nah gini, kemudian umur. Hasilnya pun akan sama, menghasilkan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, ada satu lagi sebenarnya sebuah cara yang paling umum digunakan bagi teman-teman yang mungkin sudah pernah belajar C dan lain sebagainya gitu ya, yaitu menggunakan nama pakai persen di sini D misalnya gitu ya, karena kita pakainya nama itu string jadi persen S, umur persen D karena kita bentuknya desimal. Kemudian selesai dari sini kita tuliskan di sini persen kurung tutup kurung nama kemudian umur. Nah, hasilnya pun sama, teman-teman bisa lihat bahwa kita memiliki nama Zagi umur 25. Nah, silakan teman-teman akan menggunakan mana untuk mengolah variabel menjadi suatu string. Saya persilahkan, yang pasti cari yang paling nyaman bagi teman-teman. Terima kasih telah menyimak video kali ini. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Tambah ilmu bersama Zan Tutorial.